Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvi Wulandari. Saya menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A3, kelompok 5, yang akan membahas tentang pengertian muhkam dan mutasyabih dari mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi. Berikut adalah penjelasannya. Di buku yang sudah saya baca, di sini menjelaskan tentang 3 poin penting dari pengertian muhkam dan mutasyabih, yaitu buku yang berjudul Studi Ilmu Quran dari karya Mana Khalil Al-Qattan. Yang pertama, yaitu muhkam dan mutasyabih dalam arti umum, dan yang kedua, muhkam dan mutasyabih dalam arti khusus, dan yang ketiga, perbedaan pengertian-pengertian dari para ulama mengenai muhkam dan mutasyabih. Selanjutnya akan dijelaskan tentang muhkam dan mutasyabih dalam arti umum. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakamtu dabbata wa ahkamtu, yang artinya saya menahan binatang itu. Kata al-hukm berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kebenaran dan kebohongan. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi, kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan, dikokohkan, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Quran Surat Hud ayat 1. Maksud dari Quran itu seluruhnya muhkam adalah Quran itu kata-katanya kokoh, fasih, indah, dan jelas, dan membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan antara yang benar dengan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan al-ihkam al-am, atau muhkam dalam arti umum. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan subha ialah keadaan salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain, karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Selanjutnya adalah muhkam dan mutasyabih secara khusus. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih dalam arti khusus, sebagaimana telah disinyalir dalam firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 7, yang artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Selanjutnya adalah mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Yang terpenting di antaranya adalah, satu, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih tidak demikian, ia memerlukan penjelasan yang merujuk kepada ayat-ayat lain. Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Quran dengan ayat-ayat nasih, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud atau hukuman, kewajiban,
janji dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih, mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mahsuh dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.